Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada materi kita kali ini kita akan membahas materi yang namanya IP address dan subnetting. Nah, di sini ada 7 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengenalan dari IP address dan subnetting. Lalu yang kedua ada pembahasan mengenai perbedaan antara IP public dan juga IP private. Lalu juga ada pembahasan mengenai materi classful dan classes addressing. Jadi kita di sini akan membahas kelas-kelas dari IP address tersebut. Lalu yang keempat di sini kita akan membahas mengenai kasus subnetting ya teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai salah satu soal dari IP address ini. Lalu juga kita akan membahas tentang konsep block subnet. Terus kita membahas mengenai IP versi 4 delivery type. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai konsep dari switch dan juga router. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas pengenalan mengenai IP address dan juga subnetting. Nah, jadi IP address ini antar satu perangkat dan perangkat yang lainnya itu tidak boleh sama. Kenapa? Karena jika sama, maka mereka ini akan tabrakan. Data-data yang akan kita kirim ini tidak akan mencapai sampai tujuannya karena ya ada 2 alamat gitu yang sama, jadi si paketnya itu bingung. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ini akan mengirimkan sebuah paket ke rumah. Nah, rumahnya tersebut alamatnya itu harusnya berbeda-beda, tetapi ini malah ada yang sama. Nah, si paket ini tidak akan sampai ke tujuan karena ya dia bingung tempat tujuannya yang benar tuh yang mana. Jadi kayak gitu contohnya. Nah, maka dari itu setiap perangkat ini harus memiliki IP address yang tentunya berbeda-beda. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai subnetting. Subnetting ini merupakan upaya atau sebuah proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak. Nah, menjadi beberapa network dengan jumlah host itu yang lebih sedikit. Teknik subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, dapat kita ketahui kelas subnetting ini dibagi menjadi 3 ya, dari kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Terus kita lanjut perbedaan antara IP address private dan juga public. Nah, jadi singkatnya IP public ini merupakan IP yang biasa kita gunakan di internet dan juga bisa diakses di mana saja. Jadi misalkan kita ini ingin mengakses facebook.com, youtube.com, dan sebagainya, maka secara tidak sadar kita ini sedang mengakses IP public yang masing-masingnya itu dimiliki oleh mereka. Nah, jadi setiap website itu memiliki IP address-nya masing-masing teman-teman. Dengan syarat asalkan kita ini terhubung dengan koneksi internet di jaringan. Nah, lalu untuk IP private ini biasa kita gunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Jadi kita ini untuk bisa mengakses IP private, kita ini harus memiliki persetujuan dari si pemilik IP tersebut. Nah, jadi ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan lokal ini menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai IP address classful dan juga classless. Nah, jadi seperti yang kita lihat di hadapan kita ini, kita itu mengetahui bahwa IP address itu yang bisa digunakan saat ini yaitu terdiri dari 2 versi, yaitu ada IP address versi 4 dan juga versi 6. Nah, untuk IP address versi 4 itu memiliki 2 jenis, yaitu IP public dan juga IP private. Nah, untuk IP address dan IP private ini diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu ada kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Nah, jadi jika kita melihat tabel ini itu adalah sebuah pengklasifikasian dari kelas A, B, dan C, teman-teman. Nah, selanjutnya classful addressing itu adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas.
yaitu dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, sedangkan classless addressing ini adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, di sini kita akan mencoba memecahkan contoh kasus ya, teman-teman. Misalkan di sini kita mempunyai 100 PC. Nah, dan juga kita memakai 100 host. Maka dari itu di sini kita akan menentukan prefixnya, lalu total IP, subnet mask, IP broadcast, IP network, dan yang terakhir yaitu IP range. Nah, cara mencari prefix yaitu kita cari perpangkatan 2 yang melebihi dikit dari host yang diminta, yaitu 100. Nah, di sini perpangkatan yang mendekati 100 itu adalah 2 pangkat 7, yaitu hasilnya adalah 128, teman. Oke, jadi di sini kita tulis 2 pangkat 7 atau 128. Nah, dari hasil perpangkatan ini, kita bisa mencari prefixnya ya, teman-teman. Nah, jadi rumus prefix itu adalah 32 dikurangi pangkat, yaitu 7. Jadi, rumus dari prefix ini adalah 32 dikurangi 7, yaitu hasilnya adalah 25 ya, teman-teman. Nah, prefix itu adalah total IP yang bisa kita pakai. Jadi kayak ada berapa sih IP yang bisa kita pakai? Selanjutnya di sini kita akan mencari total IP, teman-teman. Nah, cara mencari total IP itu rumusnya adalah 32 dikurangi prefix, yaitu prefixnya adalah 25. Atau di sini kita pakai slash ya, yaitu slash 25. Jadi cara penulisannya itu adalah 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Nah, 7 ini kita cari perpangkatan dari 2, yaitu 2 pangkat 7. Hasilnya adalah 128. Nah, jadi total IP yang bisa kita gunakan yaitu adalah 128 ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mencari subnet mask. Nah, jadi rumus dari subnet mask itu adalah 256 dikurangi total IP. Oke, di sini kita ganti warna dulu ya, teman-teman. Jadi subnet mask ini rumusnya adalah 256 dikurangi total IP. Total IP-nya itu adalah 128 ya. Sudah kita temukan 128 itu dari perpangkatan 2 pangkat 7. Nah, 256 dikurangi 128 adalah 128. Nah, kita ambil contoh. Pertama-tama di sini kita harus menentukan kelasnya dulu. Nah, di sini kita misalkan pakai kelas C, yaitu 192 168 1.x ya, teman-teman, dengan slash 25. Nah, jadi subnet masknya itu adalah karena ini tuh kelas C, jadi 255 titik 128. Nah, jadi 128-nya itu di akhir ya, teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum mencari IP broadcast, kita itu harus mengetahui dulu IP networknya ya, teman-teman. IP networknya itu adalah 192.168.1.0. Nah, jadi X-nya itu ganti sama 0 ya, teman-teman. IP network itu adalah IP awalnya, teman-teman. Oke, 192.168.1.0. Nah, lalu di sini kita bisa cari IP range. Nah, IP range-nya itu dari 1.1 sampai ke 126.
Nah, kenapa? Karena 127-nya itu adalah IP broadcast dan total IP yang kita gunakan itu adalah 128. Nah, jadi 128 ini adalah subnet baru, teman-teman. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita tulis aja 92. Nah, IP broadcast-nya itu tadi ya, teman-teman, yaitu 127. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya semuanya bahwa IP prefixnya itu adalah /25, total IP-nya itu ada 128, lalu subnet-nya ini adalah 255.255.255.128 karena ini kelas C. Lalu IP broadcast-nya itu adalah .127, IP network-nya ini adalah 1.0, dan IP range-nya itu dimulai dari IP 1 sampai dengan IP ke 126. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada information. Jadi, network ID itu adalah identitas dari suatu kelompok IP atau subnet, teman-teman. Dan juga broadcast ini merupakan alamat IP yang biasa digunakan untuk memanggil semua IP di dalam suatu kelompok. Jadi kayak gitu. Selanjutnya di sini ada konsep dari blok subnet ya. Nah, ada dua, yaitu ada IP network dan juga IP broadcast. Nah, untuk pembahasannya, IP network ini adalah IP yang dimana IP itu merupakan awalan, sedangkan IP broadcast ini adalah IP yang menjembatani ke subnet selanjutnya. Jadi kalau misalkan nih si IP networknya itu 32, lalu IP broadcastnya itu adalah 31, dan IP 30 itu adalah IP terakhir dari subnet 1. Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu konsep blok subnet ini diibaratkan seperti sebuah ruangan, teman-teman. Selanjutnya, setiap blok subnet by default ini tidak bisa saling ping atau saling berkomunikasi. Misalkan ada 3 kelas kan, yaitu kelas A, kelas B, dan C. Nah, jadi masing-masing kelas tersebut memiliki subnet yang berbeda-beda, sehingga mereka ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, agar dapat berkomunikasi satu sama lain atau dengan suatu ruangan ini perlu dikonfigurasi dulu menjadi blok subnet yang sama. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Ketika mereka sudah menjadi satu blok subnet yang sama, maka secara otomatis mereka ini bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Lalu di sini ada IP4 delivery type. Nah, di sini ada 3, yaitu ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Nah, unicast ini adalah one-to-one communication, artinya yaitu komunikasinya ini harus satu-satu. Seperti bisa dilihat di gambar ini, hanya ada satu PC yang menyala. Selanjutnya yaitu ada multicast. Multicast ini adalah one-to-many communication. Jadi hanya lebih dari satu, tetapi tidak semua. Selanjutnya yaitu ada broadcast. Nah, broadcast ini adalah one-to-all communication. Nah, jadi semua PC ini bisa berkomunikasi atau bisa menyala. Selanjutnya yang terakhir di sini ada konsep dari switch dan juga router. Nah, switch ini fungsinya yaitu untuk mengoneksikan perangkat yang satu network, teman-teman. Nah, jadi agar kita mengoneksikan perangkat dengan satu network, kita ini bisa menggunakan yang namanya switch. Lalu yang terakhir ada router. Nah, fungsi dari router ini adalah mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, jadi jika kita memiliki network yang berbeda tetapi ingin mengomunikasikannya atau mengoneksikannya, kita bisa menggunakan router. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai video kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya.